Di antara warisan terbesar yang bisa ditinggalkan oleh seorang manusia adalah warisan akhlak dan budi pekerti yang mengilhami generasi-generasi berikutnya. Dalam konteks Islam, warisan terbesar yang bisa dimiliki adalah warisan iman yang bersumber dari Rasulullah. Namun, bagaimana kita dapat mengenali tanda-tanda seseorang yang mewarisi darah beliau, meskipun bukan dari keturunan langsung atau tidak memiliki gelar Sayyid atau Habib? Mari kita telaah bersama 10 tanda yang mengisyaratkan keberadaan warisan iman Rasulullah yang dapat tercermin dari karakter seseorang. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, tanda yang paling mencolok dari seseorang yang mewarisi darah Rasulullah adalah kecintaannya yang mendalam kepada beliau dan keluarganya. Al-Quran menggambarkan pentingnya kecintaan dalam konteks keluarga Rasulullah dalam surah Asy-Syura ayat 23, di mana Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah dan keluarganya adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh agama. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menegaskan pentingnya kecintaan tersebut dengan sabda Rasulullah, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Pendapat ulama seperti Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa cinta kepada Rasulullah adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Dengan demikian, kecintaan yang tulus dan mendalam kepada Rasulullah dan keluarganya adalah salah satu tanda utama seseorang yang mungkin mewarisi darah beliau, meskipun bukan secara langsung dari keturunannya. Kedua, salah satu indikator penting yang menandakan seseorang mewarisi darah Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4 memuji Rasulullah dengan firman, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya akhlak yang baik sebagai cerminan langsung dari kepribadian Rasulullah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Sabda ini menunjukkan bahwa salah satu misi utama kenabian adalah untuk meningkatkan standar akhlak manusia kepada yang paling tinggi. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka, akhlak yang baik bukan hanya mencerminkan kesempurnaan iman seseorang, tetapi juga menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Oleh karena itu, memancarkan akhlak yang mulia seperti Rasulullah adalah tanda yang sangat jelas dari seseorang yang mungkin memiliki warisan spiritual dari beliau yang menginspirasi perilaku dan interaksi sehari-hari. Tanda ketiga yang menandakan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah kelembutan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada sesama. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 menyatakan, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka." Ayat ini menyoroti pentingnya sikap lembut dan penyayang dalam hubungan dengan sesama yang merupakan refleksi dari rahmat Allah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Sabda ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah prinsip yang mendasari hubungan antar manusia dan bahwa sikap penyayang merupakan sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka, menyatakan bahwa kelembutan dan kasih sayang adalah cerminan dari akhlak Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sikap lembut dan penyayang merupakan salah satu ciri khas dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam perilaku dan sikap seseorang. Dengan demikian, seseorang yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang kepada sesama mungkin memiliki kedekatan yang kuat dengan warisan beliau. Tanda keempat yang mengisyaratkan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah kedisiplinan dalam beribadah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 menekankan pentingnya menjaga sholat dengan penuh khusyuk dan disiplin. "Peliharalah segala sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk."
Ayat ini menegaskan perlunya menjaga kualitas ibadah dengan tekun dan konsisten. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit." Sabda ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam ibadah, bahkan jika dilakukan dalam jumlah yang sedikit, tetapi dengan tekun dan konsisten. Imam Malik, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, menyatakan bahwa kedisiplinan dalam ibadah menunjukkan keseriusan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjaga konsistensi dalam ibadah, seseorang mencerminkan komitmen dan ketekunan yang merupakan bagian dari warisan spiritual Rasulullah. Oleh karena itu, kedisiplinan dalam beribadah adalah salah satu indikator penting dari kemungkinan seseorang mewarisi darah Rasulullah. Tanda kelima yang menandakan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah kecerdasan dan hikmah yang dimilikinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 menegaskan bahwa Allah memberikan hikmah atau kebijaksanaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan dalam memahami agama dan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, kebijaksanaan adalah barang hilang orang beriman, di mana saja ia menemukannya, ia berhak atasnya. Sabda ini menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam Islam, yang dilihat sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dicari oleh setiap orang beriman. Imam Syafi'i, salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam, menyatakan bahwa kecerdasan dan hikmah adalah tanda-tanda keistimewaan seseorang dalam memahami agama. Dengan memiliki kecerdasan dan hikmah, seseorang dapat memahami ajaran agama dengan lebih dalam dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kecerdasan dan hikmah merupakan salah satu ciri penting dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam kepribadian dan tindakan seseorang. Tanda keenam yang mengisyaratkan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah keseimbangan dalam hidup. Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77 menegaskan pentingnya mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ayat ini mengajarkan agar manusia mencari keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, tidak melupakan tuntutan dunia, namun juga tidak mengabaikan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Tidaklah beriman salah seorang dari kamu, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Sabda ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan sosial, di mana seseorang harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, sebagaimana ia memperhatikan dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah, salah satu dari 4 imam mazhab dalam Islam, menyatakan bahwa keseimbangan dalam hidup adalah tanda seseorang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta dalam hubungan antar sesama, seseorang mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keseimbangan dalam hidup merupakan salah satu ciri penting dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam perilaku dan sikap seseorang. Tanda ketujuh yang mengisyaratkan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah keberanian dan keteguhan. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 44 menegaskan pentingnya keberanian yang bersumber dari keimanan. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat ini mengajarkan bahwa keberanian sejati datang dari keimanan yang teguh kepada Allah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Sabda ini menyoroti pentingnya keteguhan hati dan kendali diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam, menyatakan bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah tanda kekuatan iman seseorang. Dengan memiliki keberanian dan keteguhan,
seseorang dapat menghadapi segala rintangan dan cobaan dengan tegar, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan. Oleh karena itu, keberanian dan keteguhan merupakan salah satu ciri penting dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang. Tanda ke-8 yang mengisyaratkan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah ketakwaan yang mendalam. Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 102 menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini menegaskan pentingnya ketakwaan sebagai landasan utama dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sabda ini menggarisbawahi bahwa ketakwaan harus menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan seseorang, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari dan dalam menghadapi berbagai situasi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, menyatakan bahwa ketakwaan adalah tanda utama kedekatan seseorang dengan Allah. Dengan memiliki ketakwaan yang mendalam, seseorang menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya, serta kesungguhan dalam mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, ketakwaan adalah salah satu ciri penting dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang. Tanda ke-9 yang mengisyaratkan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah kesabaran dan keikhlasan. Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 28 mengajarkan pentingnya bersabar bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Dan sabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Ayat ini menekankan bahwa kesabaran merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju kebaikan dan keridhaan Allah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan keajaiban urusan orang mukmin, di mana segala urusannya adalah baik baginya. Sabda beliau menunjukkan bahwa kesenangan dan kesulitan yang dialami seorang mukmin semuanya membawa kebaikan baginya. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, sementara keikhlasan adalah landasan dari setiap tindakan dan ibadah. Imam Al-Bukhari, seorang ulama hadis terkemuka, menyatakan bahwa kesabaran dan keikhlasan adalah tanda-tanda keteguhan iman dan keikhlasan dalam beribadah. Dengan memiliki kesabaran yang kuat dan keikhlasan yang mendalam, seseorang dapat menghadapi segala ujian dan cobaan dengan tenang dan penuh keyakinan, serta menjalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, kesabaran dan keikhlasan merupakan salah satu ciri penting dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang. Tanda ke-10 yang mengisyaratkan seseorang mungkin mewarisi darah Rasulullah adalah kecintaan kepada ilmu. Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu dan menyatakan bahwa ilmu merupakan salah satu faktor yang dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencapai surga. Sabda beliau menekankan pentingnya mencari ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, menyatakan bahwa kecintaan kepada ilmu adalah tanda seseorang memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam tentang agama. Dengan mencintai ilmu, seseorang menunjukkan kesungguhan dalam memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kecintaan kepada ilmu merupakan salah satu ciri penting dari warisan spiritual Rasulullah yang dapat tercermin dalam semangat belajar dan penelitian seseorang. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.